Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat klepon yang sangat lembut, empuk, kenyal, dan lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan balurannya dulu. Siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu tambahkan 2 helai daun pandan. Selanjutnya kelapa parut ini siap kita kukus dan air kukusannya sudah mendidih. Lalu ini kita kukus sekitar 20 menit sampai kelapanya benar-benar tanak. Setelah 20 menit dikukus, ini kelapanya sudah benar-benar tanak dan tidak gampang basi. Lalu angkat kemudian sisihkan. Selanjutnya kita buat jus pandan. Potong-potong 10 helai daun pandan, 10 helai daun suji. Kemudian kita haluskan dengan 400 ml air. Setelah halus lalu saring. Setelah selesai disaring, kemudian ambil sebanyak 310 ml. Jadi yang diambil hanya 310 ml ya teman-teman. Lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya untuk bahan isian, siapkan 200 gram gula merah. Kemudian kita parut. Tujuan diparut supaya nanti pada saat dimasak, gula merahnya ini cepat larut ataupun meleleh ya teman-teman. Supaya besarnya sama, di sini saya timbang sekitar 3 gram. Tujuan gula merahnya ditimbang atau dibulatkan seperti ini, supaya pada saat mengisi gula merah ke adonan kulit, tangan kita tidak kotor atau tidak belepotan ya teman-teman. Selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 60 gram tepung beras, setara dengan 6 sendok makan, 45 gram gula pasir, setara dengan 3 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 310 ml jus pandan yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata adonan licin seperti ini, kemudian nyalakan kompor menggunakan api sedang. Lalu aduk-aduk terus sampai menggumpal. Nah, untuk jus pandan bisa diganti dengan 310 ml air, lalu tambahkan 1-2 sendok teh pasta pandan atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah adonannya menggumpal seperti ini, kemudian angkat, lanjut aduk-aduk sampai merata. Setelah merata, lalu campurkan dengan 250 gram tepung ketan putih, setara dengan 25 sendok makan. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah adonannya ini dirasa tidak begitu panas, lalu lanjut kita aduk-aduk menggunakan tangan. Kita uleni sampai kalis atau tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya masih lengket di tangan, lalu cuci tangan sebentar. Setelah cuci tangan, adonannya ini sudah tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Nah, adonan yang pas adalah adonan yang lembek seperti ini ya. Selanjutnya adonannya ini siap kita isi atau siap kita bentuk. Sebelum kita bentuk atau kita isi, adonannya ini wajib kita tutup supaya adonannya tidak kering ya teman-teman. Kemudian ambil sedikit adonan sekitar 13 gram. Lalu bulatkan, setelah dibulatkan lalu beri lubang seperti ini. Kemudian beri isian gula merah. Lalu tutup sampai benar-benar rapat. Kita tutup seperti membentuk nastar ya teman-teman. Ini harus benar-benar rapat supaya nanti pada saat dimasak isiannya ini tidak bocor. Setelah selesai diisi dan dibulatkan seperti ini wajib langsung kita masak di dalam air dan airnya ini sudah setengah mendidih. Lalu ini kita masak menggunakan api sedang.
Hal yang harus kita perhatikan dalam membuat klepon seperti ini, setelah adonannya selesai diisi dan dibentuk, wajib langsung dimasak. Karena kalau kita biarkan dan kita tunggu sampai beberapa bagian selesai diisi dan dibentuk, isiannya bisa bocor ya teman-teman. Setelah sekitar 5 menit dimasak, bisa kita aduk perlahan seperti ini supaya kleponnya tidak lengket ke wajan. Lanjut kita masak sampai benar-benar mengapung. Setelah mengapung, jangan langsung diangkat, lanjut kita masak sekitar 4 menit, tujuannya supaya isiannya ini bisa meleleh. Setelah itu langsung angkat lalu tiriskan. Setelah selesai ditiriskan, langsung baluri dengan kelapa parut yang sudah kita masak sebelumnya. Dan ini kelapa parutnya sudah benar-benar tanak. Kalau kelapa parutnya benar-benar tanak, kleponnya tidak gampang basi ya teman-teman. Kemudian tata di dalam piring. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai direbus atau dimasak. Tujuan tepung beras dimasak sebelum dicampurkan dengan tepung ketan putih supaya adonannya lembab, lembut dan nantinya menghasilkan klepon yang sangat lembut ya teman-teman. Klepon ini rasanya enak banget, kulitnya sangat-sangat lembut, lentur, kenyal, isiannya lumer di mulut, tidak mudah basi, dibuat pagi sampai keesokan harinya juga masih sangat-sangat lembut ya teman-teman. Ini recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.